Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jamaah kaum muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa dari pagi sampai petang sampai maghrib. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah dakwah mazlumin, adalah dakwahnya orang-orang atau doanya dari orang-orang yang terzalimi. Maka ketika Ramadan kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah cepat atau lambat doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan penuh kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian di siang harinya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah doa-doanya dikabulkan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemenangan yang keempat yang insyaallah kita peroleh, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kaum muslimin salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan khatib di pagi hari ini menyampaikan tema khutbah yang berjudul Idul Fitri, pesan kemenangan dan upaya kita untuk istiqomah setelah Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebulan lamanya kita melaksanakan ibadah salat Ramadan, ibadah di bulan Ramadan. Baik dengan salat qiyamul lail kita, salat tarawih kita, kemudian dengan tilawah Al-Quran kita. Kita berusaha menjaga semua dari hal-hal yang membatalkan saum kita. Kita berusaha memaksimalkan dengan iktikaf, dengan zakat, dan kemudian dengan menunaikan infak, sedekah dan yang lainnya. Tidak lain kita ini dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi insan-insan yang kemudian memperoleh kemenangan setelah kita melaksanakan ibadah full saum di bulan Ramadan. Khatib setidaknya mencatatkan ada 5 perkara yang kemudian kita peroleh kemenangan ketika kita selesai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama, kemenangan yang pertama yang insyaallah kita dapatkan di pagi hari ini adalah kemenangan melawan syahwat, kemenangan melawan hawa nafsu. Sebulan penuh kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh kita kemudian dibiasakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu melawan hawa nafsu kita, agar kemudian kita mampu mengalahkan segala godaan setan, sehingga kita di bulan Ramadan banyak melakukan amal soleh dan berusaha menghindarkan segala apa-apa yang kemudian menimbulkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemenangan yang insyaallah kita peroleh di pagi hari ini adalah kemenangan melawan syahwat, hawa nafsu, dan kemudian melawan godaan syaitan. Ketika awal Ramadan, Rasulullah SAW mengatakan idza jaa Ramadan. Ketika Ramadan itu sampai, Rasulullah SAW katakan futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tughliqa abwabul jahim, atau kemudian ditutuplah pintu-pintu neraka, wasufida sayatin, dan kemudian setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan membuktikan kepada kita bahwa sebulan penuh ketika lambung kita jauh dari makanan, ketika perut kita jauh dari makanan, dan kita tahan syahwat kita dari menyantap makan di siang hari, maka ternyata efeknya kemudian kita bisa melawan hawa nafsu kita bisa melawan syahwat kita semuanya. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita, ketika lambung kita jauh dari makanan, kita bisa melawan hawa nafsu kita. Ketika lambung kita jauh daripada makanan, kita bisa melawan syaitan. Maka hendaknya ketika Ramadan sudah selesai, kemudian perbanyak kita berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan puasa Senin Kamis, dengan puasa Ayyamul Bid, maupun puasa-puasa sunnah yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan yang kedua yang insyaallah kita peroleh di pagi hari ini adalah kemenangan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang kemudian sahur di bulan Ramadan karena mengharapkan, karena keimanan dan mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka insyaallah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu. Terdapat gembira lainnya ketika kita melaksanakan qiyamul lail, ketika kita melaksanakan salat tarawih, maka sama kemudian ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa kemudian malamnya diisi dengan bangun dan kemudian dia melaksanakan ibadah salat tarawih, melaksanakan salat ibadah yaitu salat malam, maka karena keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemenangan yang ketiga yang insyaallah kita peroleh ketika kita sebulan penuh melaksanakan sahur di bulan Ramadan dan berusaha istiqamah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan yang ketiga adalah insyaallah doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salah satu lan turaddu da'watahum, ada 3 kondisi, ada 3 posisi, ada 3 pekerjaan yang kemudian jika kita lakukan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dilakukan dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doanya siapa saja. Yang pertama adalah al-imamul adil, para pemimpin yang memimpin dengan keadilan, penuh dengan keadilan, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah